Hai guys, kesempatan kali ini kami akan review hotel Genting Skyward Hotel. Dan teman-teman perlu tahu apakah hotel ini memang sebagus ini, worth it kah kita nginep di sini atau enggak. Sekalian saya akan review juga perjalanan kami dari Kuala Lumpur menuju ke Genting menggunakan bus. Sama-sama yuk kita lihat videonya dari awal hingga selesai. Jadi ini adalah hari kedua kami nginap di Park Royal Hotel Bukit Bintang. Dan saat ini kami harus check out untuk melanjutkan perjalanan kami nginap di Genting. Dan setelah kami check out, kemudian kami memesan Grab menuju ke Kuala Lumpur Central atau KL Central, di mana merupakan pusat transportasi umum dari Kuala Lumpur. Dan di situ kami akan membeli tiket bus untuk menuju ke Genting. Mau ke supermarket dulu? Di groceries yang ada di Nu Central. Nu Central ini adalah mall yang ada di KL Central. Jadi ketika teman-teman datang membawa tas, apakah tas seperti anak saya ya, tas backpack ataupun tas sling bag dan sebagainya, itu harus diikat oleh petugasnya. Jadi di bagian depan teman-teman akan bertemu dengan security, lalu dia akan mengikat atau mengunci tas kita agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti saat udah selesai membayar atau akan keluar dari sini, minta tolong untuk dibuka lagi. Original one. Jadi saat kita nginap di Genting Skyward Hotel, itu kita tidak mengambil dengan paket breakfast ya. Kalau nggak salah memang nggak ada breakfastnya, jadi kami memutuskan untuk membeli beberapa cemilan, snack-snack, roti, atau kue-kue susu dan sebagainya untuk dapat dibawa ke hotel. Berhubung anak-anak, begitu juga dengan mamanya, memang sangat suka ngemil. Ada almond nggak? Iya, iya. Dan setelah kami selesai memilih beberapa snack untuk dibawa, kemudian kami membayarnya dan jangan lupa agar tas-tas yang diikat tadi untuk minta dibukakan lagi. Kemudian kami segera bergegas menuju ke suami saya, di mana saat ini dia sedang menunggu di KL Centralnya agar bisa menjaga koper-koper kami. Jadi lokasi dari KL Central, dari posisi groceries, teman-teman harus naik 2 kali eskalator. Ya, jadi naik 2 lantai. Lalu setelah menemukan KL Centralnya, teman-teman harus turun lagi menggunakan eskalator, lalu turun ke basement. Dimana untuk turun ke basement dari eskalator Nu Central atau bagian mallnya, teman-teman langsung belok ke kanan dan menuju ke arah luar. Tapi teman-teman bisa turun menggunakan lift jika teman-teman membawa koper yang banyak. Nah, setibanya di lantai bawah, di lantai dasar, kemudian teman-teman menuju ke loket yang paling ujung, jadi kayak hampir ke luar ya, ke arah luar ya. Jadi teman-teman cari loket yang berwarna merah dengan tulisan Resort World Genting. Nah, di situ teman-teman bisa membeli tiket bus juga
Skyway. Apakah hanya ingin membeli tiket busnya aja atau sekalian membeli dengan tiket Skyway? Atau juga sekalian dengan pergi pulangnya ya. Jadi bebas teman-teman mau memilih yang mana. Dan ternyata teman-teman, berhubung ini adalah masa liburan, jadi rame banget yang akan menuju ke Genting. Jadi kami dapat jadwal untuk naik bus di jam 3 sore. Makanya kami memutuskan untuk kembali lagi ke mall, ke Nu Sentralnya, dan mencari makan siang di situ sambil kemudian tunggu waktu untuk kembali lagi menuju bus. Dan sebagai informasi untuk harga tiket Aerobus dan juga Skyway, untuk dewasa jika teman-teman hanya ingin membeli tiket busnya aja, maka harganya Rp10 per orang, dan untuk anak-anak jika hanya bus aja Rp7 per orang. Tapi jika teman-teman ingin membeli bus bersama dengan Skyway, maka dewasa nominalnya adalah Rp20 per orang, dan untuk anak-anak Rp17 per orang. Info harga tadi hanya untuk sekali jalan ya. Berhubung kami berencana untuk nginap di Genting selama 2 malam, maka untuk tiket kembalinya akan kami beli saat akan kembali. Selesai makan siang dan kami masih mempunyai waktu kurang lebih setengah jam, kami memutuskan untuk langsung menuju ke lantai dasar untuk menunggu kedatangan bus kami. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah kami di Awana Skyway. Jadi kami harus naik ke lantai 4 untuk membeli tiket Skyway-nya. Jadi tadi saat masih di KL Sentral kami hanya membeli tiket busnya aja. Kemudian saat ini kami membeli tiket Skyway-nya atau cable car. Dan begitu kami melihat ada Family Mart, maka kami mampir untuk membeli susu buat anak-anak. Oh ya teman-teman, ada info penting di mana di saat teman-teman berada di KL Sentral untuk menuju ke basement, menuju ke tempat bus, maka teman-teman turun menggunakan lift yang ada di bagian exit bagian luar ya. Kemudian pencetnya tombol C. Tombol C yang berada di samping pintu masuk dari lift yang teman-teman masuki. Jadi di dalam situ liftnya ada 2 pintu. Jadi teman-teman silahkan dicek lagi ya. Sebagai informasi tambahan ya buat teman-teman semua, saat ini Kuala Lumpur maupun Genting itu udah sangat ramai pengunjungnya. Jadi beda dari setahun yang lalu ketika kami datang sudah lumayan ramai, tapi saat ini benar-benar sangat ramai. Enaknya jika anak-anak udah agak gedean, jadi mereka bisa bantu kita untuk membawa koper-koper yang kecil-kecil. Karena ini udah sore, jadi nggak begitu banyak orang yang antri untuk menuju ke Genting. Kenapa? Karena biasanya banyak orang tuh datangnya pagi ataupun siang agar bisa kembali lagi sore atau malam harinya. Jalan ke bawah ya. Kita kok bukan yang kaca. Kok kita bukan yang kaca. Masuk semua kopernya. Di sini ke bawah apa ke atas? Nggak apa-apa. Jadi mau di sini apa di situ? Sama aja. Turunnya cepet loh. Dingin loh lihat tuh kabut tuh. Kita naik ke atas awan. Enggak lihat atas nggak apa? Nggak apa-apa kalau lihat. Oh sudah jadi Yang lihat takut. bawah. Ih banyak banget. Kayak layang-layang. Masa mama? Nunggu parah. Kebetulan saat kami menuju ke Genting,
Cuacanya itu sedang hujan gede. Makanya ketika kami di dalam Skyway-nya, di dalam cable car-nya, itu suka kecipratan air gitu. Air hujannya suka masuk dikit-dikit sih. Dan kabutnya tebel banget. Apalagi udaranya sangat dingin, super dingin. Pokoknya wajib jika teman-teman ingin ke Genting di bulan Juni segini ya. Tahun lalu juga Juni ada hujan, tapi kali ini lebih banyak hujannya. Dan wajib bawa jas hujan. Payung opsional karena ribet ya kadang-kadang kalau kita harus memegang payung. Kemudian jaket, kalau bisa kaos kaki juga agar saat tidur tuh meskipun kamarnya nggak menggunakan AC, tapi kadang-kadang cuacanya tuh dingin banget jadi teman-teman bisa menggunakan kaos kaki. Dan juga topi karena meskipun siang itu adem, dingin, suhu tuh dingin banget, tapi tetap ada sinar matahari. Jadi untuk melindungi muka kita dari sinar matahari agar nggak muncul flek ya. Dan tibalah kita di Genting Highland, jadi tetap masih ngangenin ya. Jadi Genting Highland ini pasti bikin orang tuh suka untuk kembali lagi ke sini karena memang tempatnya bagus banget, selalu terawat dengan baik, nyaman, dan juga suhunya itu dingin banget. Ini benar-benar super dingin, saya sampai menggigil. Jadi jangan lupa ya untuk selalu membawa jaket ataupun shawl agar bisa melindungi tubuh teman-teman dari udara dingin. Oh ya teman-teman, dan di sini ada cerita lucu di mana saat kami mencari Genting Skyward Hotel, ternyata suami saya salah memasukkan nama hotel. Jadi dia masukinnya namanya Resort Hotel, dan karena dia menggunakan Google Map, jadi kami mengikuti rutenya dan ternyata itu jauh banget. Kami harus membawa koper-koper kami berkeliling mencari Resort Hotel. Dan begitu tiba, ternyata baru kami sadari bahwa hotel itu salah. Jadi kami harus cari lagi Genting Skyward Hotel, dan ternyata itu sebenarnya nggak begitu jauh dari pertokoan. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman kami ajak untuk berkeliling bersama, melihat sebesar apa Genting Highland ini. Dan itu pun belum kami jelajahi semuanya. Memang benar-benar besar banget. Dan banyak banget toko-tokonya, dari snack, baju-baju, barang-barang branded, kosmetik, atau juga banyak banget permainan-permainan yang ada di sini yang indoor, dan juga cafe, resto, dan barnya itu banyak banget. Jadi teman-teman bebas memilih. Begitu juga ada minuman-minuman gitu ya. Pokoknya semua kebutuhan dan keinginan teman-teman pasti bisa terpenuhi di dalam Genting Highland ini. Sampai di hotel. Hai. Ya. Bagus ya? Ada? Emang free? Free? Ternyata nama hotelnya adalah Genting Skyward, bukan Resort Hotel. Nah, Genting Skyward Hotel. Mesti cari tahu harusnya berarti lewat mana yang gampang.
kita muter-muter aja di jalan. Nggak ada tinggal di kamar ya? Genting Skyward Hotel. Turn right. Jadi patokannya jika teman-teman sudah melihat gapura dengan berwarna biru yang ada awan-awan ini, jadi teman-teman tinggal masuk dan itu udah deket banget, dan teman-teman juga akan diperlihatkan berbagai wahana yang ada di Outdoor Skyward Theme Park-nya. Dan asli ya teman-teman, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk datang ke sini, ajak anak-anak Anda untuk bermain ke Skyward Theme Park yang outdoor, karena memang permainannya itu unik-unik. Bagus banget, sangat menantang adrenalin teman-teman semua ya. Bahkan saya yang penakut dipaksa untuk ikut dan memang seru banget. Itu bagus banget semuanya. Melihat kondisi hujan yang begitu lebat, kami udah harap-harap cemas karena besok kami harus ajak anak-anak main ke tempat ini. Dan begitu kami cek di perkiraan cuaca, ternyata besok siang juga akan hujan lebat. Jadi hujan mulai siang sampai sore katanya. Jadi kami udah pasrah aja, kami berharap yang terbaik aja. Semoga nggak hujan, cuaca baik dan bisa menjadi hari baik buat kami keluarga. Dan wow teman-teman, memang lobinya itu cetar membahana, bagus banget seperti berada di Disneyland. Jadi ini benar-benar menarik perhatian anak-anak, begitu juga orang dewasa. Bagus banget dekorasinya. Sayangnya anak-anak saya tidak suka banyak foto, jadi ya sudahlah, saya rekam aja agar bisa dinikmati bersama dengan semua yang nonton video. Luar biasa ya teman-teman, saking banyaknya pengunjung yang nginap di tempat ini, akhirnya kami harus mendapatkan kamar hotel yang berada jauh dari lobi. Dan itu lumayan untuk jalan kaki ya, menyeret koper-koper kami di atas karpet itu menjadi berat. Tapi ya sudahlah, kita nikmatin aja. Dan jangan lupa di bagian akhir video saya akan kasih tahu worth it nggak sih untuk nginap di tempat ini menurut kami. Dan teman-teman, kamarnya itu unik banget. Jadi modelnya tuh desainnya Japandi, dimana meskipun desainnya sederhana, fungsional, serta space saving, tapi juga tetap estetik. Dan rata-rata kamar hotel yang ada di Genting ini tidak menggunakan air conditioner atau AC, tapi hanya menggunakan kipas angin. Tapi menurut saya kipas anginnya itu juga nggak terlalu berfungsi karena tepat berada di atas kepala kita, jadi masih lebih mendingan dibuka jendelanya supaya bisa dapat suhu yang dingin dari alam. Di kamar ini tidak ada lemari, jadi lebih ke tempat gantungan baju tuh lebih terbuka. Kemudian tempat kopernya itu ada di bawah ranjang dan dikasih sandal juga 2 buah dan lumayan empuk untuk sandalnya karena agak tebal. Kemudian bangkunya juga nggak ada yang punya sandaran, jadi serba minimalis ya. Ada kulkas juga seperti ini dan di dalamnya ada 4 botol kecil air mineral. Ada kettle elektrik, ada kopi, teh, gula, creamer, ada bantal guling 2 buah dan bantal kepalanya ada 4 buah, sedangkan ranjangnya itu
queen size tapi 2 buah. Pasti cukup luas, jadi nggak perlu berdesak-desakan. Kemudian toiletries-nya juga lengkap. Ada hair dryer juga dengan daya di atas 1000 watt. Cuman satu yang saya notice dari hotel-hotel yang ada di Malaysia ini, yang ada di Kuala Lumpur, rata-rata tidak memberikan lotion ya. Jadi body lotionnya nggak diberikan, nggak disiapkan. Jadi jika teman-teman memang mempunyai masalah kulit kering, bawa sendiri dari negara masing-masing. Dan lucunya di sini wastafelnya itu ada 2 buah, jadi teman-teman bisa menggunakan wastafel untuk cuci muka ataupun sikat gigi dan sebagainya, ataupun sekedar cuci tangan langsung 2 orang sekaligus. Ini roti jadi mau makan dulu. Chắp chìm chúc và là mua chúc thì bây giờ sai chắp chìm chúc và là mua chúc. Saat ini suhunya itu benar-benar dingin, jadi jika teman-teman membuka pintu ke balkoni, maka teman-teman akan merasakan suhu yang dingin seperti menggunakan AC 2 PK, benar-benar dingin banget dan nyaman jika teman-teman ingin duduk-duduk dan menikmati pemandangan dari Genting dan kota Kuala Lumpur yang ada di bawah sana. Sayangnya saat ini berhubung cuacanya itu dingin banget, suhunya itu sangat dingin, jadi kabutnya super tebal. Teman-teman gak bisa lihat pemandangan yang ada di bawah sana, jadi cukup nikmatin suhu dinginnya dulu ya. Setelah dilihat-lihat, ternyata tempat safety box-nya itu ada di bawah sini. Lucu banget, jadi cara membukanya teman-teman tarik ya seperti laci. Nah, seperti ini. Unik juga ya. Kita sini berapa malam? Tahu. Seminggu? Kok tahu? How can you know? Dan ini adalah hasil perburuan kita ketika berada di groceries yang ada di Nusantral tadi. Lumayan buat ganjel perut ketika lapar karena suhu dingin. Dan ketika malam tiba, suhunya makin dingin, jadi makin turun ya suhunya itu kalau nggak salah di bawah 10 derajat Celcius. Dan seperti ini kabutnya tebal banget seperti menggunakan tirai. Tapi di pagi harinya cakep banget pemandangan alamnya karena udah cerah, udah bisa kelihatan pemandangan yang ada. Di Genting Skyward Hotel ini. Pertama adalah ketika mau tidur malam, maka jendelanya kami buka. Tapi masalahnya karena anginnya yang lumayan kencang sehingga membuat pemberat pada rolling blind ini sering terbentur ke dinding sehingga menimbulkan suara yang lumayan kencang sehingga membuat saya susah untuk tidur. Jadi solusi saya adalah rolling blindnya saya buka sampai ke paling atas sehingga nggak akan bisa menimbulkan suara lagi. Dan yang kedua yang paling fatal menurut saya adalah semua bantal di sini baik bantal kepala maupun bantal guling itu nggak bisa dipakai karena super sangat keras. Jadi bantalnya sangat tinggi, keras dan nggak empuk sehingga membuat bagian leher maupun badan kami itu menjadi pegel semua. Dan ketika saya mencoba minta ganti bantalnya di bagian resepsionis, katanya semua bantalnya sama, nggak ada bedanya. Jadi akhirnya saya mengambil handuk-handuk bersih yang ada di area kamar mandi lalu melipatnya menjadi 3 bagian sehingga bisa dijadiin bantal kepala. Jadi ada yang pakai bantal, ada yang enggak karena memang handuknya juga terbatas. Jadi menurut saya 2 hal itu aja yang membuat saya agak kurang nyaman nginep di hotel ini. Tapi selain daripada itu semuanya oke banget, bagus dan teman-teman wajib coba nginep di sini. Sekian dulu video kami tentang jalan-jalan kami ke Genting Highland dan nginep di Genting Skyward Hotel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye!